Pemikiran-pemikiran dunia ini memang semua serba relatif. Tapi yang saya maksud berpikir benar adalah berpikir yang dilandasi atau dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang absolut. Ketika pikiran kita tidak kita bangun, maka ada yang lain yang bangun. Dunia akan membangun saudara dan pikiran saudara dan pikiran saya. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya kita diberkati Tuhan tentunya. Sampai dengan hari ini, kembali dalam episode hari ini saya masih berbicara tentang kebiasaan. Episode terakhir saya membahas mengenai kebiasaan yang berguna untuk kemajuan dengan cara membangun kebiasaan mengembangkan diri. Nah, tentu kebiasaan itu harus dibangun secara sengaja dan secara sadar ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu hari ini saya akan bicara mengenai kebiasaan yang perlu kita kembangkan, yaitu kebiasaan berpikir benar. Mungkin Anda bertanya, apa ada ya berpikir benar ya? Semua kan relatif begitu ya saudara, sehingga apa yang saudara pikirkan benar belum tentu buat orang lain benar. Ya, kalau kita berpikir mengikuti pemikiran-pemikiran dunia ini memang semua serba relatif. Tapi yang saya maksud berpikir benar adalah berpikir yang dilandasi atau dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang absolut. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi standar, menjadi ukuran buat setiap kita, khususnya anak Tuhan di dalam mengambil langkah-langkah, tindakan, dan termasuk dalam berpikir tentunya. Nah, saudara, salah satu yang perlu dibaharui adalah pikiran saudara dan pikiran saya. Kalau kita mau berpikir benar, maksudnya dibaharui itu bagaimana? Cara berpikir kita, pola pikir kita, proses kita berpikir harus diselaraskan kepada kebenaran firman Tuhan yang satu-satunya menjadi pusat dan sumber kebenaran itu sendiri. Karena itu saudara, saya hanya mau ingatkan satu hal, bahwa pikiran-pikiran yang baru atau pemikiran-pemikiran baru tidak dapat dibangun di atas dasar pikiran lama. Nggak bisa, saudara. Kalau beli baju baru nggak mungkin ya pakai baju baru dalamnya baju lama kan. Jadi baju lama itu Anda harus tinggalkan. Jadi sekali lagi pikiran baru tidak dapat dibangun di atas dasar pikiran yang lama. Pikiran baru justru harus menggantikan yang lama, pikiran kita yang lama. Nah, saudara, yang menariknya begini, pikiran saudara dan pikiran saya bisa diaktifkan atau dibuat menjadi terus terlatih, atau dibiarkan secara random ngikutin dunia ini juga bisa. Dan tentunya kita kepengen punya pikiran yang dibangun secara sengaja dengan kuat dan baik. Oleh karena itu, pikiran saudara dan pikiran saya harus secara aktif diselaraskan dengan firman Tuhan. Semakin saudara dan saya aktif dan menyelaraskan dengan firman Tuhan, melalui apa? Melalui perenungan tentunya, firman Tuhan direnungkan, pikiran ini diselaraskan, maka akhirnya kita menjadi orang yang bisa mengikuti kehendak roh. Kehendak roh kita bisa kita ikuti, kita bisa turuti. Kenapa? Karena pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Karenanya dalam Roma 8 ayat yang kelima berkata apa sih? Firman Tuhan bilang, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau kita hidupnya dari daging, dari natural, tentu secara jasmani kita akan berpikir secara jasmani. Tapi mereka yang hidup menurut roh, ya pasti memikirkan dari hal-hal yang dari roh itu sendiri. Karena itu saudara, kalau dengan demikian berarti pikiran saudara dan pikiran saya bisa dilatih dong. Ya, bukan cuma bisa dilatih loh sebenarnya, bisa diprogram ulang. Persis seperti komputer yang bisa diprogram ulang. Dan diberikan instruksi-instruksi yang penting, bahkan ditaklukkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau pikiran saudara dilatih, diprogram ulang, artinya yang salah kita ganti dengan yang baru, yang benar gitu ya. Diberikan instruksi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita menaklukkannya, maka kita bisa punya pemikiran yang benar. Kolose 3 ayat 1-2 berkata apa saudara? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau demikian pikiran saudara dan pikiran saya bisa kita switch. Mau di bumi atau mau di sorga. Mau di atas atau mau di bawah. Mau memikiran A atau B. Jadi itu sebabnya perlu dilatih.
dibangun, dibiasakan. Jangan dibiarkan saudara tanpa kita membangun. Karena saya percaya ketika pikiran kita tidak kita bangun, maka ada yang lain yang bangun. Dunia akan membangun saudara dan pikiran saudara dan pikiran saya. Dalam Filipi 4 ayat ke-8, Paulus menulis firman Tuhan begini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua yang baik tadi yang disebut oleh Rasul Paulus, yang mulia, yang adil, yang suci, yang bajik itu saudara, itu harus kita pikirkan. Jadi kita yang harus dengan sengaja membiarkan pikiran kita memikirkan yang memang seharusnya kita pikirkan gitu. Jadi kita yang mengarahkan pikiran kita. Begitu ya saudara. Makanya saudara di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Rasul Paulus berkata memang kami masih hidup di dunia. Memang secara fisik masih hidup di dunia. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lalu dikatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat ya orang dan merubuhkan setiap kubu. Begitu saudara. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi kalau demikian saudara, pikiran saya jangan dibiarkan kemana-mana, tapi kita harus taklukkan. Taklukkan kepada mana? Kepada Kristus. Nah, kalau kita menaklukkan pada Kristus, pikiran kita selaras dengan firman, maka kita akan punya pola pikir atau kita membangun pikiran yang benar. Karena hanya firman Tuhan yang benar. Manusia punya pemikiran memang relatif. Tapi kalau Tuhan yang sesuai dengan kebenaran, itulah kebenaran yang perlu kita bangun di dalam pikiran kita. Saudara, Yakobus pernah menulis firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 15, nanti Anda bisa baca. Di sana dikatakan bahwa hikmat itu ada 4. Dan saya percaya ini adalah sumber dari pemikiran saudara dan pemikiran saya. Yang pertama dari Tuhan atau dari atas, lalu kemudian dari dunia, dari manusia, dan dari setan. Saudara, sering saya katakan ayat ini saya combine, saudara, ada 3 sumber pemikiran. Satu dari Tuhan, satu dari manusia yang hidup di dunia, dan manusia dan dunia ini saya pikir bisa dijadikan satu, dan satu lagi adalah setan. Saudara yang dikasihi, karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus melatih diri kita berpikir seperti yang Tuhan inginkan tentunya. Sebagaimana yang Dia bentuk kita, ciptakan kita supaya kita berpikir selaras dengan Dia. Jangan ikutin setan, jangan ikutin dunia ini saudara. Jangan ikutin pemikiran-pemikiran manusiawi yang berasal dari daging dan jasmaniah mereka. Nah, karena itu sekarang pertanyaannya gini. Mungkin ada orang yang bertanya sama saudara atau saya, Pak, kalau sudah terlambat gimana Pastor? Udah punya pemikiran yang salah gimana? Cara membaharuinya gimana tuh gitu. Saudara, Anda harus bisa menemukan dulu pola pikir yang salah yang ada di pikiran saudara dan pikiran saya. Kita nggak mungkin bisa memperbaiki sesuatu yang salah kalau kita tidak tahu kalau itu salah. Setuju nggak saudara? Oleh karena itu kita mesti ngerti dulu, temukan dulu mana yang salah dalam pemikiran saudara dan pemikiran saya. Coba contoh gini ya, saya akan memberi beberapa contoh saja saudara pikiran-pikiran yang salah di Alkitab. Naaman misalnya. Seorang prajurit atau panglima tentara Aram saudara ya, tentara negeri Aram saudara. Bagaimana seorang Naaman ini yang datang kepada Elisa, yang kemudian Elisa mengutus bujangnya untuk menemui dia di luar. Dan Naaman berpikir bahwa Elisa yang justru akan datang keluar, menyebut nama Tuhan, menggerakkan tangannya di daerahnya yang sakit. Tapi nggak begitu ternyata saudara. Nah jadi dia apa? Dia berasumsi. Coba katakan sama saya, asumsi. Itu ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat 12 kalau Anda baca. Bagaimana Naaman berasumsi. Kadang-kadang saudara, cara berpikir saudara dan saya salah karena suka berasumsi. Menurut pemikiran kita sendiri. Enggak gitu saudara. Semakin kita banyak menggunakan asumsi, kecenderungan pemikiran kita jadi salah.
Nah, contoh lagi yang berikutnya adalah saudara, rasa takut, rasa khawatir. Itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir kita, saudara. Itu yang salah. Contoh, Daud kan selama hidupnya waktu dia belum jadi raja tentunya, saudara, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Yang menjadi raja yaitu waktu itu Saul, raja pertama. Dan bagaimana Daud dikejar-kejar, walaupun Daud sebenarnya tidak berbuat salah. Dia kejar-kejar, akhirnya Daud suatu hari berpikir, kalau aku gini terus aku bisa ketangkep nih sama Saul. Jadi lebih baik aku kabur deh ke Filistin. Kenapa? Karena ada rasa takut dan rasa khawatir. Anda bisa baca dalam 1 Samuel 27 ayat 1 di sana. Dan akhirnya dia betul-betul pergi. Dan itu yang membuat dia justru kehidupannya ngalamin masalah cukup besar. Saudara, kadang-kadang rasa takut dan khawatir saudara membuat cara berpikir saudara dan saya jadi salah. Karena dasarnya takut, dasarnya khawatir. Ada lagi contohnya adalah kecewa. Yoab itu kecewa, saudara. Karena dia merasa bahwa kok Daud, Raja Daud, waktu dia tahu Absalom mati, bukannya senang malah sedih gitu, saudara. Absalom kan anaknya ya, yang memberontak. Dan Yoab merasa bahwa kok seolah-olah tentara justru diabaikan gitu, nggak dihargai begitu ya. Anda bisa baca dalam 2 Samuel 19 ayat 1 sampai 7 dan 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-7. Bagaimana Yoab cukup marah di situ, saudara. Dan pada akhirnya Yoab justru menyeberang, ya, bersekutu dengan Adonia, yaitu saudara anak Daud yang sebenarnya bukan menjadi pewaris tahta Daud yang seharusnya Salomo, saudara. Kenapa? Karena Yoab kecewa. Kekecewaan saudara, kekecewaan saya bisa menyebabkan cara berpikir yang salah. Nah, ada lagi cara berpikir yang salah orang Kristen pada umumnya adalah begini. Nanti Tuhan bikin mujizat soal keuangan. Gak apa-apa, saya kalau ada masalah keuangan saya tinggal berdoa aja juga nanti Tuhan bikin mujizat. Saudara, betul Tuhan bisa bikin mujizat keuangan. Tapi Tuhan mau keuangan saudara, keuangan saya tidak dibangun di atas dasar mujizat. Tapi di atas dasar pengelolaan yang sehat, pengelolaan yang benar. Gitu loh, saudara. Nah, kalau kita ngerti itu, maka cara berpikir yang salah ini kita temukan. Ini cuma contoh-contoh tadi ya. Nah, barangkali Anda punya pemikiran-pemikiran yang lain yang Anda bisa detect, bisa lihat bahwa oh ternyata ini salah. Nah, itu yang mesti diperbaiki. Nah, gimana caranya untuk bisa memperbaiki, untuk bisa membangun pikiran yang benar? Setelah Anda tahu yang salah, Anda harus mulai belajar merenungkan firman Tuhan secara khusus yang ada kaitannya dengan pemikiran saudara yang salah. Apa kata firman Tuhan tentang cara berpikirmu yang tadi, yang harus dirubah? Misalnya asumsi, Alkitab berkata kita tidak boleh berasumsi, saudara. Kita harus berpikir bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk bisa mengalami lawatan Tuhan dan diubahkan. Begitu, saudara. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 jelas di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di antara kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi gini, perenungan firman Tuhan itu sangat menolong saudara untuk mendetek yang salah. Dan bahkan kemudian yang salah itu diubah dengan yang benar. Karena perenungannya atas dasar firman Tuhan. Ingat sekali lagi, merenungkan firman Tuhan. Bukan kata-kata bijak dari orang lain. Banyak orang merenungkan dari kata-kata bijak. Saudara, kata bijak tidak pernah bisa memerdekakan saudara. Tapi firman yang memerdekakan saudara. Itu sebabnya ketika Anda merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan membantu saudara untuk menerangi pikiran saudara. Mana yang salah, yang disingkapkan melalui firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan itu direnungkan, firman Tuhan itu bicara sama saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus akan ketahuan pikiran-pikiran, perspektif, cara pikir, pola pikir, proses pikir yang salah. Karena itu saudara, perenungan firman Tuhan harus menjadi bagian hidup saudara setiap hari. Bisa katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara bisa membangun yang namanya pemikiran-pemikiran yang benar. Yang kedua adalah pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kolose 3 ayat 2 jelas mengatakan demikian.
Oleh karena itu saudara, artinya apa? Kita mulai melatih berpikir kepada hal-hal yang kekal, kepada hal-hal yang benar, yang berasal dari Tuhan. Pemikiran yang ada di atas, bukan yang di bumi. Ya, jadi itu adalah poin yang kedua kalau Anda mau mempunyai pemikiran yang benar. Latih pikiran saudara, maksudnya pikiran di atas itu apa? Pikiran yang berasal dari Tuhan. Pemikiran yang bersumber dari surga. Pemikiran-pemikiran yang diinspirasi datangnya dari atas, dari Tuhan. Nah, kalau Anda melatih pemikiran saudara ke sana, maka Anda akan menjadi orang yang punya pikiran yang kuat, punya pikiran yang benar. Bisa katakan amin, ya. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda mau membangun pikiran yang benar, Anda harus belajar seperti Filipi 4 ayat ke-8 tadi. Pikirkan semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Ingat gak tadi? Pikirkan itu. Jadi pikiran saudara harus diprogram ulang. Saya punya pemikiran yang salah. Saudara mungkin punya pemikiran yang salah. Saya punya pemikiran yang jelek. Saudara juga bisa seperti itu. Nah, ini perlu diprogram ulang. Sehingga pelan tapi pasti makin kuat pemikiran-pemikiran yang baik. Pemikiran yang benar makin kuat, makin bertumbuh, makin kuat. Lama-lama pemikiran yang salah akan dengan sendirinya sirna dari pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi terlatih untuk berpikir yang salah. Tidak lagi terlatih untuk berpikir yang justru menyesatkan. Tapi dengan kita memprogram ulang, merenungkan, memikirkan yang baik, yang suci, yang kudus, maka cara berpikir kita akan berubah. Latih sengaja. Coba bilang sengaja. Kita harus secara sengaja, secara sistematis memprogram ulang semua proses dan pola berpikir kita. Sehingga dengan demikian ini ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau latih pikiran saudara. Kalau pikiran saudara udah baik, otomatis respon saudara baik. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, Anda akan saring dengan cara berpikirmu yang baik sehingga Anda tahu, ini nggak benar, ini nggak baik. Sehingga dengan demikian Anda makin hari makin ke depan makin disempurnakan oleh Tuhan. Karena ingat, Tuhan memanggil saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Itu adalah yang ketiga, saudara. Nah, yang keempat adalah saudara dan saya harus belajar untuk mengendalikan dan menaklukkan pikiran saudara dan pikiran kita kepada firman Tuhan, kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat ke-5, tadi kita sudah sempat baca sebenarnya. Kita baca firman Tuhan berkata bahwa kami mematahkan setiap siasat orang. Siasat orang itu ada di pikiran, saudara. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kubu itu benteng. Jadi pikiran kita itu bisa membentengi kita loh. Karena kita sombong atau pemikiran kita yang salah itu bisa membentengi. Pemikiran yang benar bisa dibentengi oleh pemikiran yang salah. Jadi saya ulang sekali lagi. Kami menawan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi orang yang sombong makanya susah ya mau kenal Tuhan ya. Kami menawan, nah kalimat berikutnya coba perhatikan. Kami menawan segala pikiran. Coba bilang menawan pikiran. Yes, sekali lagi, menawan pikiran. Jadi pikiran ini mesti ditawan, mesti ditangkap, mesti ditawan, dan taklukkan kepada Kristus. Ini menarik, saudara. Saudara, kalau saya berkata dan memerintahkan saudara melakukan sesuatu, saya sering bikin pelatihan, kalau lagi ada satu seminar misalnya khususnya bicara membangun pikiran yang kuat dan yang benar. Kadang-kadang saya bikin latihan begini. Peserta saya suruh pejamkan mata. Kalau Anda mau coba bisa. Coba Anda pejamkan mata dan ikuti dan dengarkan apa yang saya perintahkan. Ya, kalau saya bilang begini. Anda keluar dari rumah, lalu Anda jalan belok ke kanan. Sambil Anda memejamkan mata, Anda renungkan itu. Anda ikutin apa yang saya bilang. Keluar dari rumah, jalan kaki, berjalan ke arah kanan. Lalu di situ Anda melihat ada seekor anjing. Lalu kemudian Anda ketemu dengan pemilik anjing itu, Anda bicara, Anda ngobrol. Lalu Anda pulang lagi ke rumah. Coba Anda buka mata saudara. Kalau Anda dengar apa yang saya ngomong ini, Anda ikutin kan apa yang saya perintahkan.
Anda membayangkan Anda akan ketemu seekor pemilik anjing, bukan? Di sebelah kanan rumah saudara. Anda keluar, Anda pulang. Sederhana contoh ini, tentunya waktu saya bikin seminar lebih panjang dari ini, saudara. Saudara, artinya apa? Pikiran saudara saya tawan sebenarnya. Atas instruksi saya. Anda ikutin. Begitu nggak, saudara? Iya. Kalau Anda ikutin latihan saya tadi secara sengaja, otomatis Anda tahu bahwa pikiran saudara saya arahkan. Berarti pikiran saudara, pikiran saya bisa kalau mau dikendalikan. Kalau mau diarahkan dan kalau mau ditaklukkan secara sengaja. Dengan demikian pikiran saudara bisa sebenarnya secara sengaja ditaklukkan di bawah Kristus dan firman. Tapi yang kita sering terjadi adalah kita tidak melakukan itu secara sadar dan secara sengaja. Hanya random sekali-sekali waktu dengar khotbah di hari Minggu. Atau waktu Anda dengar podcast seperti ini, maka Anda ngikutin. Nah, kadang-kadang saudara ngikutin podcast pun, apalagi kalau kita ibadah online, kadang-kadang kita nggak fokus, kita nggak konsentrasi. Dan itu sebabnya pikiran kita jadi nggak bisa dibangun secara sengaja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara semua, mari belajar saudara membangun pikiranmu yang benar. Dan saya percaya ketika Anda belajar untuk menaklukkan pikiran, jangan biarkan kesana kesini pikiran saudara, kemana-mana, mengembara kemana-mana. No. Tapi Anda harus bisa tawan itu kepada Kristus. Dan saya percaya kalau Anda lakukan itu, Anda bisa membangun pikiran yang benar. Dan kalau pikiran benar, saya percaya reaksi benar, omongan benar, rencana-rencana Anda benar. Dan Anda akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tindakanmu, keputusanmu, pilihanmu pun jadi benar. Saya nggak bilang sempurna, tapi saya bilang akan menjadi benar. Dan benarnya sesuai firman. Bukan menurut kata orang. Karena kata orang relatif. Si A bisa bilang benar, si B bisa bilang benar. Karena gak punya standar. Tapi kalau Alkitab adalah standar kita, maka saya percaya pikiranmu dan pikiranku akan menjadi pikiran yang benar. Latih, bangun kebiasaan pikiran yang benar. Maka saya percaya kemajuan demi kemajuan, progres akan kita alami. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara episode kita selanjutnya. Amin. God bless you.